Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam Gereja Kalimantan Evangelism edisi 4 Maret 2024 bersama saya Penatua Arif Wibianto. Malam hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai yang ke-22. Dan ada hal menarik yang bisa kita tarik dari pelajaran firman Tuhan kali ini. Dan saya memberi judul untuk renungan kita yaitu Finishing Well, mengakhiri dengan baik. Kalau kita perhatikan dari kitab ini, bahwasanya Salomo terima mandat dari Tuhan untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan tentukan, bahwasanya dari keturunan Daud, dia akan membangun bait suci, bait Allah. Karena ayahnya Salomo yaitu Daud tidak peroleh perkenan Tuhan untuk membangun bait suci sebab dia sudah jatuh ke dalam berbagai dosa dalam berbagai kesalahan ketika dia masih muda, sampai pada akhirnya dia dipanggil Tuhan, walaupun dikatakan bahwasanya aku berkenan kepada engkau, tapi Daud tidak peroleh hak istimewa untuk membangun bait suci, dan hak ini diberikan kepada Salomo anak Daud. Dan hal yang luar biasa, bait Allah ini, bait suci ini dibangun dengan biaya yang fantastis. Bahkan kurang lebih hampir menyamai APBN negara kita, Indonesia, pada tahun 2023 kemarin. Kalau APBN kita berkisar 3.060 triliun, biaya dipakai atau dihabiskan untuk pembangunan bait suci di Israel pada zaman Salomo itu menghabiskan, kalau dikurskan dengan rupiah sekarang, kurang lebih atau kira-kira sekitar 3.000 triliun sekian. Dan pengerja yang ikut ambil bagian kurang lebih 183.300 orang. Betapa kerjaan yang luar biasa. Sebab semua bagiannya dibangun, dibentuk dari bahan-bahan terbaik. Bahkan banyak perkakas-perkakas di dalamnya terbuat dari emas. Kemudian bangunannya pun diselaputi dengan emas. Dan makanya bangunan ini merupakan salah satu bangunan termahal di dunia sepanjang sejarah. Tapi kalau kita mau belajar, ketika Salomo selesai membangun bait suci ini, yang menarik adalah ternyata Tuhan memperhatikan sisi yang lain. Tidak hanya sebuah kemegahan dari sebuah bangunan, tidak hanya keberhasilan dari membangun apa yang kelihatan di mata saja. Ayat yang ke-12 berkata demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Pekerjaan sudah hampir selesai, pekerjaan sudah luar biasa, demikian megah, demikian mewah bangunan itu, tapi satu hal yang Tuhan juga concern di dalamnya, Tuhan concern untuk melihat bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Salomo ini luar biasa, baik. Dan ini pun kalau kita lihat sekarang, kita sedang membangun sebuah bangunan, membangun sebuah komunitas, itu baik adanya. Tapi Tuhan juga mau melihat, yang terbaik dari kita itu apa sebenarnya yang harusnya kita berikan, harusnya kita utamakan kepada Tuhan. Yaitu ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku. Ternyata apapun yang sedang kita lakukan, yang pertama di atas segalanya, yaitu motivasi apa yang ada di belakangnya.
Kalau kita berkata, aku melakukan terbaik untuk Tuhan, tapi motivasi kita lain, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita sedang melakukan ibadah, bahkan ada orang-orang yang berpuasa, ada yang bilang, saya mau hidup saya sukses, makanya saya berpuasa. Ada nanti saya mengikuti ujian atau tes demikian, nanti saya mau berpuasa. Atau saya bernasar demikian supaya saya diberkati hal yang ini. Misalnya demikian. Jadi sepertinya apa yang kita lakukan itu adalah transaksional. Transaksional. Jadi apa yang sudah kita berikan dalam tanda kutip seolah bagi Tuhan, kita mau dapatkan dengan tujuan dapatkan apa yang sudah kita rancangkan, sudah kita mau untuk kita terpenuhi. Makanya firman Tuhan mengingatkan, semegah apapun sudah kita kerjakan, semegah dan luar biasa apapun itu, kembalikan lagi bahwasanya hati kita, hidup kita, kita harus sejalan dengan Tuhan. Tujuannya satu saja, yaitu untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru mengatakan demikian, segala sesuatu yang sudah kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi, kalau kita melakukannya hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu, ada peneguhan malam hari ini, yaitu Tuhan sudah mengingatkan, seperti Tuhan mengingatkan kepada Salomo, dia sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, sudah membangun hal yang luar biasa, tapi Tuhan mengingatkan hal yang lebih penting dari itu, yaitu bait Tuhan, yaitu diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri adalah bait Tuhan, bait Allah. Kita adalah representasi dari pribadi Tuhan. Makanya dikatakan juga dalam firman Tuhan, setiap orang percaya adalah firman Tuhan yang terbuka. Semua orang akan melihatnya, semua orang akan membacanya. Seperti apa kita hidup, bagaimana kita hidup. Semua orang akan melihat dan membacanya. Dan satu hal, hal ini pernah dikomparkan atau pernah dipertanyakan kepada seorang Simon Petrus. Ketika dia merasa sudah melakukan segala sesuatu, dan bahkan dia menjawab ketika di satu pertemuan, di satu perkumpulan dengan Tuhan Yesus, Petrus mengatakan, kalau yang lain meninggalkan engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nyatanya, dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Kemudian, satu kali di Yohanes 21 dikatakan, ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi kalau kita baca di bahasa aslinya, bahwasanya ketika Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus memakai kata agapos. Petrus, apakah engkau agapos aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan sepenuhnya, dengan rela, dengan tidak ada embel-embel, tidak ada sesuatu apapun di belakangnya. Tapi Petrus menjawab apa? Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi jawabannya, kalau kita mau lihat akar katanya, yaitu philia. Dikatakan, dia Tuhan aku mengasihi engkau, tapi dengan kasih standarnya si Petrus, yaitu philia. Standarnya Petrus sendiri. Tuhan kalau sampai pada waktunya nanti mempertanyakan ini kepada kita, akan kita menjawab dengan demikian, bahwasanya kita sudah mengasihi Tuhan sesuai dengan standar Tuhan. Tidak ada yang mampu memang, tapi satu hal, mari kita belajar bahwasanya ketika kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tidak hanya kemegahan yang kita buat, kita lakukan, tidak hanya nampak megah saja, tapi hati kita ini murni kepada Tuhan, murni bagi Tuhan. Dan mari kita sama-sama belajar bahwasanya inilah bait Allah, bait Kristus, bait suci dari Tuhan. Kita mau memberikan terbaik kepada Tuhan.
bahkan seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan biarlah oleh pelajaran firman pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama yang memberikan terbaik bagi Tuhan dengan seluruh hidup kami. Bahwasanya tubuh kami, waktu kami, seluruh hidup kami adalah punyanya Tuhan. Diri kami adalah bait suci Tuhan, dan biarlah Tuhan, Roh Kudus, bertahan dalam hidup kami, berkarya dalam hidup kami, dan kami memberikan sepenuhnya diri kami kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, pimpin kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berserah. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.